ada foto restorasi. Apa dari mana? Bagaimana? Jadi Pak Rudi, oh mungkin kasih kaos ya? Iya lagi. Dulu nggak jawabannya. Polisi kok jadi gini? Sepertinya keadilan masih belum bisa ditegakkan. Mama saya sendiri padahal tidak pernah ke persidangan juga, tidak pernah bersumpah juga, tapi dibilang kalau misalnya itu semua pernah dan semuanya ditolak gitu. Sayangkan majelis hakimnya menurut saya tidak teliti dan sekali maaf karena tim penasihat hukum sudah begitu baik menyampaikan semua kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam KUHP. Tapi semua dikatakan kalau jaksa penuntut umum tidak bisa menjawab keberatan kami, dikatakan oh itu materinya pra peradilan, atau dikatakan oh itu materinya dari nanti saja diperiksa. Tapi sebetulnya kita sudah menuju pra peradilan, tapi kan dicekal tengah jalan. Silakan Pak. Iya, kami sangat kecewa dengan putusan majelis hakim hari ini ya. Kelihatan majelis hakim tidak menanggapi semua eksepsi yang kami ajukan, khususnya terkait syarat formil untuk dapat dikenakannya pasal 242 ayat 1 maupun ayat 2. Bahwa pasal 242 itu adalah pasal khusus yang berada di bab 5 kekuasaan pengadilan, di mana untuk dapat dipenuhinya penggunaan atau penerapan pasal 242 oleh penyidik maupun jaksa, yaitu harus diterapkan pasal 142 KUHP, yaitu artinya harus diberikan peringatan kepada saksi tersebut dengan keterangannya tadi. Di mana dalam pertimbangan hakim maupun dari putusan selah sendiri, hakim tidak berani mengajukan itu. Dan apa yang kami sampaikan dalam eksepsi kami ajukan, tapi tidak ditanggapi, tidak dipertimbangkan. Hakim bermain aman dengan menyatakan apa yang eksepsi kami sudah masuk ke perkara. Dan yang paling kami kecewa adalah dalam putusan ini hakim selalu menggunakan surat edaran jaksa agung, di mana itu adalah aturan internal kejaksaan. Tidak berlaku sebenarnya, itu tidak berlaku secara umum, karena harus menggunakan kita adalah undang-undang kitab hukum acara pidana, di mana itulah selalunya hakim berkelit di surat edaran tersebut. Bang, ini dalam putusan setelah ini kan tadi sidang tetap dilanjutkan. Nantinya akan ada berapa saksi yang dihadirkan dan saksi-saksi apa aja nanti? Dari pihak jaksa ada 12, kemudian 6 ini kami ini. Tapi sebenarnya kalau kami sampaikan dalam perkara ini, saksinya cuma satu, yaitu mantan pengacaranya dari Ibu Farida, yang namanya Nurinda, mantan pengacara. Karena peristiwa pidana dituduhkan adalah terkait peristiwa penemuan novum dan sumpah novum. Dalam peristiwa sumpah novum itu jelas bahwa yang melakukan sumpah ini adalah saudari Nurinda sendiri dalam kapasitas selaku penemu. Tidak pernah ibu ini memberikan surat kuasa. Surat kuasa yang ada, surat kuasa sebagai advokat untuk mengajukan PK, untuk mengajukan novum. Tidak disebutkan novumnya apa. Tapi anehnya kemudian Nurinda secara sepihak mau mengajukan novum, ada 3 novum. Jadi berita acara sumpah itu didasarkan karena ada sebelum melakukan ada sumpah, ada surat permohonan dari Nurinda sendiri yang akan mengajukan sumpah novum ke pengadilan. Dengan dasar surat permohonan tanggal 24 Februari 2022 itulah kemudian dilakukan sumpah novum. Tapi anehnya dalam surat permohonan tersebut hanya mengajukan sumpah novum, yaitu pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan. Tapi kemudian dalam sumpah novum itu ada 3, yang kemudian jadi satu masalah yang kemudian sekarang bermasalah terkait surat BPN. Pak, aturan Mahkum Jakpol, aturannya Mahkamah Agung kenapa dikesampingkan sama hakimnya Pak? Apakah akan dilaporkan ke Bawas Pak? Iya, hari ini kemudian ada pengawas, tentunya kita juga kecewa. Kami juga minta hakim majelis diganti, karena sejak awal memang tidak profesional, kami melihat tidak adil hakim yang memihak.
Kami sudah laporkan ke Bawas, Mahkamah Agung, juga laporkan ke Komisi Yudisial. Kami mohon ada tindakan tegas. Kemudian kami juga ada utusan juga dari KAI maupun Bawas yang juga melihat sampai hari ini terkait masa pemanggilan. Klien kami tidak pernah dipanggil Hari untuk ini sidang. pun saya nggak tahu kalau Sejak hari pertama sampai sekarang tidak pernah dipanggil. Tidak menerima panggilan dari kejaksaan, dari pengadilan maupun dari penuntutan. Kelihatan semua hukum acara pidana dilanggar dalam perkara ini. Ini ada peradilan sesat. Tercatat peradilan sesat, putusan juga putusan sesat. Kami akan melawan putusan tersebut. Pak, sejak kapan Pak itu dibatasin untuk pra peradilan saja ya Pak, untuk penyitaan dan sebagainya Pak? Nah itu pertimbangan sendiri hakim yang aneh. Yang melakukan penemuan hukum ya Pak berarti? Karena dalam perkara ini ada sertifikat ibu ini yang sudah dimenangkan dalam putusan PK yang harus diserahkan pada ibu ini, tapi kemudian oleh pihak pelapor itu diserahkan pada penyidik, kemudian oleh jaksa dalam perkara ini, di mana objek sertifikat hak apartemen tersebut sebenarnya milik ibu dan tidak terkait dengan perkara ini, karena perkara ini 242 tidak terkait masalah penipuan penggelapan. Sepertinya tidak ada korelasinya, kenapa itu tidak sampai itu disita. Untuk media kalau bisa. ada pertanyaan lagi kepada Pak. Jadi ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Sidang pertama kali kami terus terang kecewa. Saya sendiri waktu itu di Bogor ya, rapat dengan Pemda Bogor. Tiba-tiba saya dapat kabar bahwa ibu ini dipaksa bersidang. Sehingga saya datang ke sini sudah jam 5 lewat. Lalu saya tanya majelis hakimnya, ada apa ini? Kenapa saudara Dr. Ike Farida dipaksa sidang? Kemudian didampingi oleh jaksa. Ada jaksa di sini dan 3 orang jaksa di sana. Kemudian hakimnya tidak bisa jawab. Dan itu juga alasan kami untuk mengajukan eksepsi. Tapi eksepsinya Ya, eksepsi ditolak semuanya. ditolak ya. Nah, kemudian pasal 145. Ibu ini tidak dipanggil, penasihat hukum juga tidak dipanggil, keluarga juga tidak dipanggil. Sampai hari ini tidak ada surat panggilan. Kami lakukan eksepsi, ditolak juga ya. Ditolak. Nah, jadi begitulah kira-kira dikatakan. Iya, dikatakannya kalau versi penyidik pidananya dilakukan pada tahun 2012 Iya. sampai dengan Februari 2020. Tapi Iya. kalau kata penyidik katanya bulan Mei, jadi 3 bulan kemudian. Oh, kata penuntut begitu ya Bu ya? Ketidaksesuaian itu seharusnya tidak bisa dilanjutkan persidangan, harusnya dihentikan. Baik. Oke, ada pertanyaan? Pak, bagaimana Pak yang hakimnya melakukan kesalahan sendiri Pak, tidak menanyakan kepada terdakwa Pak, apakah terdakwa Itu mengerti juga kami dakwaannya, eksepsi. tidak dibahas? Itu juga kami lakukan eksepsi. Karena sehabis terdakwa dimintai keterangan, tidak ditanya apakah terdakwa mengerti dakwaan yang didakwakan, tidak ditanyakan. Kami juga melakukan eksepsi, tetapi ditolak juga ya. Jadi begitulah. Tapi saya percaya sama kalian, apabila kita tetap bersatu, hukum pun bisa kita tegakkan. Jadi percayalah kepada Tuhan Elohim bahwa segala sesuatu pasti ada kebenaran. Ibu ini tidak pernah bersumpah di pengadilan. Yang bersumpah adalah Monica. Tapi surat kuasanya tidak ada. Kemudian Monica bersumpah. Pendidikan ibu ini sama Monica sama aja. Monica S2, ini juga S2. Sekarang jadi S3. Nah, kemudian apa masalahnya? Kenapa Monica tidak dijerat? Bukankah tanggung jawabnya itu? Kemudian ada hakim yang membuat surat palsu. Hakimnya juga membuat oret-oretan, membuat surat palsu. Kemudian itulah kami akan kejar nanti siapa itu hakim itu dan siapa paniteranya ya. Iya.